Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Saya rasa istilah mengonstruksi itu sudah sangat tidak asing lagi ya di telinga kalian. Karena sejak kelas 10, saya sudah sering memperkenalkan kepada kalian istilah mengonstruksi sendiri. Jadi, mengonstruksi itu berarti membangun. Ibarat sebuah bangunan yang kokoh, teks eksplanasi juga butuh bagian-bagian yang kokoh, yaitu informasi. Ya, bagaimana di dalam teks eksplanasi harus dibangun sebuah informasi yang faktual, kemudian bagian-bagian pentingnya, ya, yang tidak terlepas dari teks eksplanasi. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini ada 2 inti pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menyusun bagian-bagian pokok pada teks eksplanasi, dan kemudian yang kedua ada memahami struktur atau bagian dalam teks eksplanasi beserta unsur kebahasaannya. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Yuk, siapkan alat tulisnya, buku paket, dan juga buku LKS-nya untuk menunjang pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana sih caranya kita menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi? Kemudian sebenarnya, bagian-bagian pokok teks eksplanasi itu ada apa saja sih, Bu? Pasti begitu kan pertanyaan kalian? Baik, sudah terpapar dengan sangat jelas di situ ya. Yang pertama-tama, yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa istilah bagian itu sama dengan struktur. Jadi apa yang dimaksud dengan bagian? Ya, apa yang dimaksud dengan struktur, begitu. Nah, untuk yang kedua, teks eksplanasi harus tersusun dari informasi yang faktual, nak. Jadi tidak boleh kalian menghayal, kemudian membuat-buat, atau bersifat fiktif atau rekaan. Karena teks eksplanasi itu ilmiah, ya, bukan fiksi seperti cerpen. Jadi perlu kalian ketahui bahwa dalam mengonstruksi informasi teks eksplanasi itu harus faktual. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, dalam konstruksi informasi teks eksplanasi, kalian harus memasukkan bagian-bagian pentingnya yang tidak boleh terlepas dari teks eksplanasi itu sendiri. Ada apa saja, Bu, bagian-bagiannya? Yang pertama, ada bagian pernyataan umum. Yang kedua, ada bagian deretan penjelas. Kemudian yang ketiga, ada bagian interpretasi. Bu, kita nggak mengerti, Bu, pengertian dari masing-masing struktur teks eksplanasi. Oh, tenang saja. Tentu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, saya ingatkan. Penjelasan dari struktur atau bagian penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Yuk, kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, anak-anak, di bagian pertama ada pernyataan umum. Jadi, di pernyataan umum ini biasanya berisi pengenalan topik yang akan dibahas. Penggambaran fenomena apa yang terjadi dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Kalian harus bisa membuat pengenalan ini semenarik mungkin supaya pembaca berkeinginan untuk terus membaca tulisan hingga selesai. Jadi intinya dalam penulisan pengenalan juga harus memiliki daya tarik tersendiri ya, supaya pembaca itu dibuat penasaran tentang
bukan hanya tentang pengenalan topiknya saja, tetapi juga supaya pembaca berpikir bagaimana kausalitas fenomena tersebut, ya, bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Pasti kan ada alasan-alasannya tuh, ya. Jadi di pernyataan umum ini kalian harus membuat tulisan atau pengenalan semenarik mungkin. Nah, bagian kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini merupakan bagian yang biasanya berisi tentang urutan kejadian, alasan, sebab akibat atau kausalitas mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Penjelasan pada bagian ini harus tersampaikan secara detail sesuai dengan kronologisnya atau urutan waktunya. Kalau bagian yang terakhir atau yang ketiga ini disebut interpretasi. Bagian ini berisi tentang simpulan secara umum mengenai topik yang dibahas. Bagian ini juga bisa dikatakan sebagai penutup dalam teks eksplanasi. Biasanya penulis menyampaikan pandangan-pandangannya secara keseluruhan sebagai simpulan pada bagian interpretasi ini. Bagaimana? Paham? Mudah dipahami kan?